Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesadaran Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membahas suatu fenomena kasus yang lagi viral, yaitu kasus dari Iwayan Agus Suwartama, penyandang disabilitas yang mohon maaf disebut Agus Buntung. Jadi di sini saya akan mencoba membahas bagaimana seorang Agus Buntung bisa memperdaya korban-korbannya, sehingga 17 korban terperdaya oleh ilmu dari Agus Buntung. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana teknik dan cara dari Agus Buntung secara rasional, supaya kita masyarakat umum, terutama generasi milenial, bisa memahami penjelasan saya secara mudah dan gampang. Sebenarnya Agus Buntung itu tidak menggunakan ilmu gendam ataupun pelet seperti yang dikatakan banyak masyarakat. Jadi kemarin tuh saya ditanya itu, apa kayak Agus Buntung itu punya ilmu pelet atau ilmu gendam. Jadi saya menjawabnya begini: ilmu pelet dan gendam itu adalah suatu penalaran, suatu pengetahuan yang diketahui oleh orang-orang dahulu tapi belum bisa dirasionalkan, sehingga sangat sulit untuk menjelaskan, sehingga masyarakat umum banyak yang gagal paham akan ilmu tersebut. Jadi sebenarnya ilmu gendam dan pelet itu bisa kita jelaskan secara rasional dengan mengesampingkan dan kalau bisa meninggalkan metode mistika. Jadi yuk sekarang kita bahas teknik dan cara Agus melalui ilmunya, yaitu ilmu gendam dan ilmu peletnya kita bahas secara rasional, ilmiah, sehingga mudah dipahami. Jadi Iwayan Agus Suwartama ini, dia itu sebelum melakukan dan mempraktekkan ilmunya, dia itu selalu menggunakan modus yang sama untuk mendekati para korbannya, yaitu dia melakukan profiling terhadap korban yang sedang duduk sendiri di taman, terutama di Taman Udayana dan Taman Sangkareng Kota Mataram. Kenapa dia melakukan profiling dengan korban yang sedang duduk sendiri di taman? Karena dia punya asumsi dan berpikiran bahwa orang yang sedang duduk sendiri itu dia sedang galau, dia sedang punya masalah, dan dari situlah Agus
mulai melancarkan aksinya. Jadi Agus Buntung ini mendekati korban dengan menunjukkan kondisinya yang disabilitas, yang membuat para korbannya jadinya akhirnya merasa iba dan kasihan. Pelaku terus menunjukkan bahwa ia itu sebenarnya tidak bisa apa-apa, beraktivitas pun juga perlu bantuan. Dia ngomong banyak direndahkan, akhirnya korban itu merasa iba dan lambat laun akhirnya akan menaruh kepercayaan kepada Agus. Korban yang mulai iba dan percaya itu kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menggali informasi pada para korban, bahkan informasi mengenai sesuatu yang sangat amat pribadi dan sensitif. Ketika para korban sudah mulai terpancing dan menceritakan hal-hal yang tidak semestinya diceritakan, nah inilah akhirnya Agus Buntung akan masuk. Jadi sebenarnya Agus Buntung ini dia menggunakan suatu pola manipulasi emosi yang digunakan terhadap korban. Dengan status ya sebagai penyandang disabilitas, otomatis Agus memanfaatkan kepercayaan dan kelemahan psikologi korbannya untuk melancarkan aksi-aksi pelecehan seksualnya. Jadi dalam dunia psikologi, menyalahgunakan kepercayaan dan kelemahan korban itu disebut sebagai manipulasi emosi. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan manipulasi emosi itu. Dalam dunia psikologi, menyalahgunakan kepercayaan dan kelemahan korban itulah yang disebut sebagai manipulasi emosi. Nah, modus Agus caranya sehingga dia bisa melakukan kejahatan itu sehingga menimbulkan banyak korban adalah dengan menggunakan suatu ancaman psikologis untuk menakut-nakuti para korbannya sehingga akhirnya mengikuti keinginannya. Dia seringkali mengancam akan mengungkapkan aib korban sebagai cara untuk memperkuat kontrol emosinya. Dengan pola-pola ini terbukti efektif terutama terhadap korban anak-anak yang belum mampu membela diri atau memahami dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Hal ini bisa diperkuat dengan rekaman dan video suara yang menjadi bukti diungkapkan kepada publik, memperlihatkan betapa sistematisnya Agus Buntung ini memanipulasi emosi korbannya, sehingga temuan ini memicu kemarahan masyarakat yang menuntut proses hukum yang tegas terhadap pelaku. Apa itu manipulasi emosi? Jadi manipulasi emosi itu memang
sulit dikenali karena sifatnya yang tidak terlihat secara fisik, tetapi dampaknya sangat amat merusak. Jadi Agus diduga dia menggunakan taktik dan siasat yang bisa saya rangkai dalam urutan berikut ini. 1. Yaitu memanfaatkan rasa tidak aman korban, yaitu pelaku kerap menggunakan kelemahan atau ketakutan korban untuk membuat mereka merasa tidak berdaya, dan akhirnya ia akan mengungkapkan, mengancam rahasia atau aib korban untuk akhirnya para korban itu dipaksa supaya tunduk. Dengan mengatakan hal-hal seperti itu, akhirnya korban terperdaya oleh omongan-omongan Agus Buntung tersebut. Yang kedua, Agus melakukan suatu isolasi sosial, yaitu dia berupaya menjauhkan korban dari orang-orang yang dapat memberikan dukungan emosional dengan cara mengontrol lingkungan sosial korban, dan akhirnya pelaku memastikan bahwa korban bergantung sepenuhnya kepada dirinya. Yang ketiga, dia melakukan playing victim, yaitu pelaku kerap membalikkan situasi dengan memainkan peran sebagai korban, dan hal inilah yang membuat korban akhirnya merasa bersalah, akhirnya meminta maaf meskipun mereka tidak melakukan kesalahan. Dampak psikologis dari ilmu yang diterapkan Agus ini sangat amat merusak, karena manipulasi emosi seperti yang dilakukan Agus Buntung ini bisa memiliki efek jangka panjang yang serius pada korban, terutama anak-anak. Dampaknya itu adalah harga diri yang rendah, korban merasa tidak berharga karena terus-menerus direndahkan. Juga trauma jangka panjang, yaitu ketakutan, kecemasan, dan depresi yang dapat menjadi bagian dari hidup korban, sehingga dia ketergantungan emosional. Korban mungkin sulit keluar dari hubungan tidak sehat karena sudah kehilangan rasa percaya diri dan mentalnya merasa dijatuhkan. Jadi, pelecehan emosional ini dampaknya sama merusaknya dengan pelecehan fisik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat umum untuk mengetahui tanda-tanda manipulasi emosi agar dapat membantu para korban supaya tidak terjadi kejadian yang serupa. Jadi di sini saya sangat mendukung dari kepolisian, terutama Polda NTB yang telah berkomitmen untuk menangani kasus ini secara terang benderang dan transparan, termasuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, rekonstruksi peristiwa, dan memastikan keadilan bagi para korban. Meskipun Agus Buntung adalah penyandang disabilitas, status tersebut tidak menjadi alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum, karena penegakan hukum harus tetap berjalan dengan tetap memperhatikan hak-hak pelaku, tetapi prioritas utama tetap berpedoman pada
keadilan korban. Jadi kenapa saya membahas ini? Soalnya supaya masyarakat kita itu akhirnya bisa tersadarkan, bisa semakin cerdas, akhirnya tidak terjebak suatu ilmu mistika yang di situ tidak nyata, tapi kita bisa memahami, membahas suatu permasalahan secara rasional, ilmiah dengan mengutamakan akal sehat. Jadi tujuan saya di sini memang untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan moral apa di balik kasus Agus Buntung ini? Jadi kasus dari Agus Buntung ini akhirnya bisa memberikan pelajaran berharga buat kita semua, betapa pentingnya menjaga integritas dan menghormati hak asasi setiap individu, sehingga kita menyadari bahwa pelecehan seksual bukan hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental dan emosional bagi para korbannya. Kasus ini menegaskan betapa pentingnya pendidikan tentang batasan diri dan etika sosial sejak dini. Masyarakat harus diberitahu pemahaman yang jelas tentang perilaku yang tidak boleh diterima dan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Yang nyata, pelecehan seksual tidak hanya merusak korban, tetapi juga mencoreng reputasi pelaku dan menciptakan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Jadi dengan adanya kasus ini, mari kita terus belajar dan terus belajar sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Masyarakat kita harus semakin cerdas, semakin mawas diri dan semakin waspada sehingga tidak mudah dimanipulasi oleh orang lain. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa saya menjelaskan hal ini semua, intinya saya mau menjelaskan bahwa ilmu pelet dan gendam itu sebenarnya bisa dirasionalkan, bisa dianalogikan secara modern, secara saintifik, secara ilmiah, sehingga bisa ditangkap dengan logika dan akal sehat kita. Salam cerdas, salam kesadaran Nusantara. Agus Supriyono dari Gambut, Kalimantan Selatan menyampaikan terima kasih, dan bila ada kritik dan saran dari video saya, mohon dituliskan dalam komentar, dan bila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kesadaran Nusantara. Salam Pakan 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.